Assalamualaikum, perkenalkan kami dari Universitas Pancasila. Kebetulan kami mendapatkan tugas untuk membuat suatu website dari suatu bimbel atau private. Sebelum tanya jawab, boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Sudah jelas. terdengar, Kak? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Sabrina Mutiara Ardini. Aku biasa dipanggil Sabrina. Baik, aku panggil Kak Sabrina berarti ya. Eh, Kak Sabrina, Kak Sabrina udah berapa lama membuka private bimbel ini, Kak? Aku membuka private bimbel ini kurang lebih udah 2 tahun. Masih berjalan sampai sekarang, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama bimbelnya apa, Kak? Bimbelnya itu namanya Excellent Education. Excellent Education berarti mengajarnya untuk anak apakah SD atau SMP atau SMA gitu? Oke, kita ini mengajarnya berfokus untuk anak SMP dan SMA, dan kita ini berfokus pada bidang matematika. Misalnya kalau di IPA itu kita mengajar pada bidang fisika, kimia, biologi, lalu begitu juga dengan IPS, kita mengajar pada bidang sosiologi, geografi, dan juga ekonomi. Kurang lebih kayak gitu. Untuk kesulitan sendiri, Kak, selama buka privat dari awal buka atau sampai sekarang, ada kesulitan apa aja ya kalau boleh tahu? Baik, untuk kesulitannya mungkin ada beberapa hambatan yang masih menjadi PR untuk bimbel Excellent Education ini. Mungkin kesulitan yang pertama itu sulit untuk mengelola jadwal. Kalau misalnya ada yang pengen pindah jadwal gitu kan, itu agak susah untuk dikoordinasikan atau difiksasi karena keterbatasan sistem juga. Terus juga keterbatasan untuk mencatat perkembangan pelajaran. Kayak misalnya catatan kelas, terus juga kita agak susah untuk mendapat informasi mengenai kontak dari orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Lalu juga kesulitan lainnya seperti sulit dalam memantau kehadiran gitu dan tugas-tugas siswa udah sampai mana, misalnya mereka itu udah selesai ngerjain sampai mana dan butuh konsultasi atau enggak, dan itu tuh kita sulit karena keterbatasan sistem gitu. Lalu juga saat siswa kesulitan mengerjakan tugas, terus juga itu posisinya kita ini lagi nggak ada jadwal bimbel, maka itu menjadi penghalang juga. Terus juga kurang efisien jadinya karena faktor-faktor di atas itu sehingga mengakibatkan bimbel Excellent Education ini kurang efisien dalam apa namanya memberikan tugas latihan, terus juga kayak ujian kepada siswa serta memberikan masukan juga atau konsultasi ya. Terus juga karena faktor-faktor penghambat tersebut itu semua disebabkan karena Excellent Education ini masih kurang platform untuk interaksi dan kolaborasi antara siswa-siswa yang sedang belajar menggunakan topik yang sama. Misalnya anak kelas sekian pengen belajar bersama kelas sekian untuk digabungkan, tapi susah gitu karena keterbatasan platform. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk sistem pembayarannya itu kayak gimana, Kak? Untuk Excellent Education ini, alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa menggunakan sistem pembayaran via transfer ataupun via cash. Cuman um, penghambatnya adalah pembukuannya itu masih manual, bersifat manual. Jadi harus dicek satu-satu, kayak gitu. Eh, Apakah sebelumnya sudah ada website dalam bimbel ini, Kak? Sejauh ini belum ada. Eh, Jika nantinya kami buatkan sistem, ingin ada apa aja untuk menunjang kesulitan yang dialami oleh Kakak? Oke, kalau misal dikasih kesempatan untuk dibuatkan sistem, kami dari pihak Excellent Education sangat berterima kasih dan ingin sekali untuk memperbaiki beberapa poin-poin kesulitan seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Misalnya kayak tadi itu kita itu pengen Excellent Education itu nantinya jika dibuatkan sistem akan ada tabel jadwal di setiap harinya, itu yang paling utama. Lalu juga ada catatan materi juga di setiap jenjang supaya nanti jadi kalau ada pertemuan itu bisa terlihat juga sama siswa-siswa yang
yang tadi udah dipelajari bisa dilihat kembali gitu. Terus juga kita ini mengharapkan adanya list tugas lengkap gitu dan wadah untuk tempat pengumpulan. Jadi nanti bisa kelihatan deadline-nya itu deadline-nya kapan gitu. Jadi bisa terstruktur gitu pengumpulan tugasnya. Terus juga kita pengen memaksimalkan catatan pembayaran. Jadi nanti bisa kelihatan yang udah bayar siapa aja. Terus juga misalnya ada orang siswa yang ingin bayar tapi kebingungan mereka ini udah bayar sampai mana. Jadi nanti bisa dilihat histori pembayarannya. Terus juga kita ini pengen banget ada tempat konsultasi online untuk siswa karena kan siswa di sini nggak cuma untuk belajar tentang bidang akademik aja tapi juga kita pengen untuk menyediain wadah konsultasi entah masalah pribadi ataupun masalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa lainnya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih wawancaranya sampai situ aja, Kak. Makasih sebelumnya ya, Kak. Baik, terima kasih kembali.